Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi rezeki yang lapang, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang dua aspek utama dalam beragama. Pertama, ada aspek yang disebut dengan aspek lahir, aspek zahir, aspek yang tampak. Dalam kajian ilmiah, akademik, kampus biasa disebut dengan aspek eksoteris. Eksoteris itu aspek luaran yang tampak secara fisik. Tetapi di sana ada aspek batin, aspek hati, aspek dalam. Dalam kajian akademik disebut dengan aspek esoteris. Kalau tadi eksoteris yang lahir, yang batin itu aspek esoteris, aspek yang tidak tampak. Dalam hadis kita temukan An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Nabi bersabda, hadis dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. 1. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, persaksian tidak ada kekuatan, tidak ada Tuhan selain Allah. Persaksian ini aspek lahir dan juga aspek batin. Aspek lahirnya kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aspek batinnya keyakinan dalam hati, yakin tidak ada kekuatan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aspek lahirnya selain diucapkan adalah menegasikan. Apa menegasikan itu? Menolak segala kekuatan selain kekuatan Allah. Menegasikan. Jadi kalau kita ini sudah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kekuatan yang utama itu hanya Allah. Sehingga tadi sudah disebutkan dalam kajian Islam itu aspek muamalah sekian persen, aspek ibadah sekian persen. Kenapa? Karena dari aspek ibadah yang kecil persentasenya itu bisa melahirkan aspek muamalah yang besar persentasenya. Contoh ini. Saat saya mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dampaknya saya akan menjadi orang yang dermawan.
saya akan menjadi orang yang dermawan. Orang yang pelit itu masih menuhankan harta. Orang yang pelit berarti masih menuhankan harta. Seakan-akan harta itu yang menjadi kekuatan, maka ditahan, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Nah, ini berat sebetulnya, la ilaha illallah itu. Dampak dari yang kita ucapkan. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, maka kita kecil, selain Allah juga kecil. Kemudian kita tutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullah. Dalam riwayat saat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, itu menyampaikan salam kepada malaikat. Tetapi di samping itu kita juga menyatakan, bersaksi kepada orang yang ada di sebelah kanan kita, orang yang ada di sebelah kiri kita, atau bersaksi kepada siapapun bahwa kita akan menjamin keamanan, keselamatan siapapun yang ada di sebelah kita setelah kita melaksanakan sholat. Maka setelah sholat itu kan dalam hadis ini dilanjutkan wa itaiz zakah, distribusi ekonomi zakat. Maka orang yang rajin sholat jamaahnya itu aspek sosialnya, aspek muamalahnya harus semakin bagus. Rajin sholat jamaah kok bisnisnya masih curang, wah itu berarti ada yang salah sholatnya. Dia sudah menyatakan Allahu Akbar, tidak ada yang besar kecuali Allah. Maka yang selain Allah itu kecil. Sehingga kalau dia ini masih curang, berarti dia belum Allahu Akbar. Dia kalau masih menipu, berarti dia ini masih percaya bahwa kekuatan dalam hidup ini menipu. Maka dia belum Allahu Akbar. Dia kalau masih menzalimi orang lain, maka dia juga belum Allahu Akbar. Jadi implikasi dari takbir Allahu Akbar itu luar biasa. Apalagi tadi ditutup sholat kita dengan mengucapkan salam assalamualaikum, menjamin keselamatan siapapun yang ada di sebelah kita, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri atau yang ada di sekitar kita. Habis sholat masih nipu, loh assalamualaikumnya mana? Assalamualaikumnya mana? Sehingga disebutkan, sering kita mendengar inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kemungkaran. Ya benar, karena kita tadi sudah Allahu Akbar dan sudah assalamualaikum. Berarti kalau ada orang yang rajin jamaah sholatnya tetapi dia masih melakukan kemungkaran-kemungkaran, berarti sholatnya itu dilakukan sebatas melaksanakan perintah Allah, belum memiliki makna pada aspek kehidupannya. Maka Islam itu ada 3 aspek yang tidak bisa lepas. Ada aspek i'tiqadun, keyakinan. Keyakinan. Sehingga dalam hadis kita temukan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabangnya. A'laha yang paling utama qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah mengucapkan tauhid la ilaha illallah. Sebab saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akad kita kepada Allah. Akad itu adalah ikatan, janji. Sehingga kalau akad nikah itu berarti kita sudah diikat hubungan kita dengan seseorang. Maka saat mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah diikat bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Sehingga orang yang berselingkuh
menyekutukan Allah, itu disebut dengan syirik. Dia keluar dari kesepakatan, akad. Jadi komitmen mengucapkan la ilaha illallah. Itu a'lah, paling utama. Sehingga kalau ada orang berbuat baik belum mengucapkan la ilaha illallah, perbuatannya tidak mendapatkan pahala. Yang kedua adalah qaulun, yang diucapkan. Jadi keyakinan kita tidak ada Tuhan selain Allah itu harus diucapkan. Sehingga kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga amalun, perbuatan. Orang hanya yakin Tuhan ada tidak mengucapkan, maka belum benar. Dia yakin, dia mengucapkan, dia melakukan. Tadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus melakukan perbuatan, bentuknya adalah sholat. Karena sholat itu adalah lanjutan daripada la ilaha illallah. Jadi kalau sudah la ilaha illallah ya harus sholat. Karena sholat itu kepanjangan daripada kalimat la ilaha illallah. Tetapi meskipun demikian, kondisi kita sebagai manusia di dalam menjalankan perintah agama itu kadang bagus, kadang kurang bagus. Sehingga sering disebut yazidu wa yanqus. Kadang bagus sekali, kadang menurun. Kenapa? Karena kita ini manusia memiliki 3 unsur. 1 akal, 2 spirit, motivasi, hati, ruh. Yang ketiga adalah fisik. Kadang semangatnya kuat, bagus, tetapi fisiknya tidak mendukung. Kadang akalnya cerdas, harus begini, konsepnya begini, semangatnya tidak ada. Fisiknya remuk. Saat kita ini bagus fisik kita, konsep kita, jiwa kita, keberagamaan kita bagus. Tapi namanya manusia pasti mengalami satu titik di mana semangatnya turun, kemudian fisiknya juga turun. Saya tadi malam tuh jam 12:30 ya, saya mulai sholat sampai 2:30 itu lemes sekali, lemes. Karena memang cuaca kita kemarin kan agak panas, dehidrasi, lemes. Sehingga saya sholat itu sambil senden. Belakang saya itu tembok, supaya saya bisa bertahan berdiri. Tidak kuat, lemes, sudah mau roboh. Lemes sekali, panas. Pakai kipas itu belum juga bisa menyejukkan. Wah ini, sementara saya harus ngisi ahad subuh di Sumolowaru kan, sehingga saya berangkat jam 3 biasanya. Jam 3 nanti bisa berangkat, apa lemes. Sholat itu wah, karena fisiknya lemes, semangat juga ikut lemes, turun. Tapi harus saya paksa ini. Jangan sampai sholatnya berkurang, tetap istiqomah, tapi lemes. Pas selesai 2:30 setelah witir saya langsung geblak. Oh enggak kuat sudah. Enggak kuat, lemes. Pokoknya kayaknya enggak mungkin saya bisa ke masjid, lemes sekali. Maka kemudian tiba-tiba saya membaca sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu, tiba-tiba saja, sekitar jam 3 kurang 1/4 mungkin, atau jam 3 kurang 10 menit, tangan saya ini jatuh, bluduk, udah, apa mati aku ini. Sampai begitu, sudah tidak berdaya. Betul-betul tidak berdaya, sudah tidak ada kekuatan. Nah jam 3 masjid sebelah rumah saya itu kan mesti mengumandangkan panggilan, sholat, 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 begitu. Pas saat itu langsung saya bangkit. Sehat, saya mandi, kuat. Ke masjid itu kuat, nyopek juga kuat. Loh, kok gak mang-mang ini? Waktu tadi sholat malam itu lemas, sudah drop. Nah, sholat subuh semangat. Oh, ini manusia itu. Kadang fisiknya drop, kadang fisiknya bagus. Semangat kita juga begitu. Maka yazidu wa yanqus tuh
biasa. Ustadz juga mengalami begitu, kiai juga mengalami begitu, ulama juga mengalami begitu. Nabi saja juga fisiknya mengalami naik turun. Sehingga kondisi sholatnya kita temukan beragam riwayat. Sama seperti kita. Karena kita ini manusia bukan robot. Kalau robot tuh dikasih baterai baru, wah wis begini terus, nggak pernah berubah. Tapi kalau manusia nggak bisa. Tidak bisa. Sehingga wajar jika dalam ibadah kita ini kadang bagus, kadang turun karena terkait dengan fisik. Fisik ada saatnya prima, ada saatnya drop. Hati ada saatnya nyaman, ada saatnya gelisah. Pikiran ada saatnya ruwet, stres. Tapi ada saatnya fresh. Kalau lagi stres tuh diajak senyum susah. Tapi kalau fresh itu senyum dengan sendirinya. Nah, kita juga begitu dalam ibadah itu. Apalagi dalam muamalah berinteraksi dengan orang juga begitu. Nah, ini yang namanya manusia. Maka kadang saya itu bertanya, akurasi pemeriksaan medis. Dicek secara medis. Tensinya bagus, pulang mati. Tadi katanya bagus, pulang mati. Atau sebaliknya, di tensi drop, tiba-tiba sehat. Tiba-tiba sehat. Bahkan ada teman saya profesor, profesornya itu baru turun SK-nya dan belum dikukuhkan, tapi sudah bisa dipanggil profesor karena SK-nya sudah ada. Sampai sekarang belum bisa ikut vaksin. Kenapa? Setiap mau vaksin ditensi, tensinya tinggi. Tapi kalau tidak ingin vaksin, ditensi normal. Saat mau disuntik, tinggi lagi. Loh, ini profesor yang takut suntik. Jadi kondisi fisik itu tidak selalu tetap. Maka saya juga bertanya, saat dokter ngasih resep, oh sampean sakitnya ini, konsumsi obat ini. Kadang kita baru konsumsi 2 kali, sudah sembuh. Kadang konsumsi berkali-kali tidak sembuh. Karena bisa saja saat dokter tadi memeriksa kita, oh begini kondisinya. Setelah diperiksa, kondisi kita sudah berubah. Bisa lebih bagus, bisa lebih buruk. Sementara dokter tadi saat ngasih resep itu didasarkan pada pemeriksaan yang sebelumnya tadi. Jadi ini kondisi kita. Sehingga wajar jika dalam beribadah kita ini kadang bagus, kadang turun. Karena ada 2 aspek tadi, aspek lahir dan aspek batin. Yang kedua, dalam Islam juga dikenal ada dunia, 2 dunia. Satu ad-dunya, yang kedua adalah al-akhirah. Dunia yang sifatnya duniawi dan dunia yang sifatnya adalah ukhrawi. Dunia yang sifatnya duniawi itu sering disebut dengan dunia muamalah. Muamalah, aspek sosial kemasyarakatan. Aspek ini selalu mengikuti perkembangan zaman, terus berkembang. Dan kita ini selalu menghadapi yang namanya modern challenges, tantangan-tantangan baru. Aspek muamalah. Sehingga hukum Islam di wilayah aspek muamalah ini juga mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sementara dunia yang sifatnya ukhrawi tadi adalah aspek ibadah. Karena aspek ibadah, maka dia tidak mengalami perubahan kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dilakukan secara normal. Contoh, sholat berjamaah, kita ini harus softnya rapat, lurus, normal. Saat tidak normal, karena ada pandemi, softnya berjarak,
dan tidak lurus, karena ada yang konsepnya depan belakangnya kosong. Nah, kalau ini kan lurus. Kalau ada di tempat lain itu belakangnya kosong, belakangnya isi lagi, kosong, isi lagi. Dalam beberapa kondisi yang tidak bisa dilakukan secara normal. Tetapi dua aspek ini menjadi sama-sama pentingnya. Maka dalam hidup sebagai seorang muslim, kita juga harus mengejar aspek yang sifatnya duniawi dan juga mengejar aspek yang sifatnya adalah ukhrawi. Duniawi, muamalah, urusan kita dengan sesama manusia. Sementara aspek ukhrawi, aspek ibadah adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam satu riwayat kita pernah menyampaikan di sini, saya masih ingat bahwa ada satu kisah seseorang yang keluar rumah mencari nafkah, yang kemudian kata Nabi, in kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika ia keluar rumah mencari nafkah dalam rangka untuk diniati membiayai atau menghidupi anak-anaknya, maka dia dihitung fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Jika ia keluar rumah mencari rezeki diniati untuk menghidupi dirinya, maka dia juga dihitung fi sabilillah. Maknanya apa? Maknanya adalah saat kita ini mencari rezeki, urusannya adalah muamalah. Urusannya adalah muamalah. Jika kemudian diniati untuk memperdayakan diri kita di wilayah ekonomi supaya punya kekuatan, maka kita juga dihitung beribadah. Oh, ternyata aspek-aspek muamalah itu juga ada unsur ibadahnya, dan aspek-aspek ibadah itu juga ada unsur muamalahnya. Maka saat kita sholat berjamaah itu kan aspek ibadah, tetapi ada unsur muamalahnya, interaksi kita dengan sesama manusia. Apa bentuknya? Kalau sholat berjamaah suaranya jangan kencang-kencang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mengganggu orang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri kita. Ada unsur muamalahnya. Padahal kita ini aspeknya ibadah, hubungan kita dengan Allah, tetapi tetap harus memperhatikan unsur-unsur muamalah. Sama saat kita ini melakukan aspek yang sifatnya muamalah, ada unsur ibadah. Apa tadi? Saat mencari nafkah, niatnya dua. Satu, mencari nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua, mencari nafkah supaya bisa menolong orang lain. Supaya bisa menolong orang lain. Kalau niatnya itu dua, insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan rezeki yang melimpah. Kenapa? Sebab saat kita ini punya rezeki yang melimpah, rezeki kita menjadi barokah. Apa bentuknya? Manfaat bagi orang lain. Artinya apa? Dalam beragama tidak hanya ibadah saja yang dikejar, tetapi juga pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya juga harus dikejar dengan niatan tadi, supaya kita bisa membantu orang lain. Ada satu ungkapan yang sangat luar biasa sebagai motivasi kita, bahwa kita tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk bermuamalah. Bunyinya begini: taharrak fa inna fil harakati barokah, wa kasratul julusi tuksirul umr. Bergeraklah, karena di dalam bergerak itu ada keberkahan. Jadi kalau kita ini nggak dapat pekerjaan, pengangguran, tetap bergerak, mencari.
Karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Tidak menunggu, tidak boleh menunggu. Harus mencari. Mencari itu ada unsur keberkahannya. Bergerak. Karena dalam ayat Al-Quran juga disebutkan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika kalian sudah melaksanakan sholat, bertebarlah di muka bumi ini dan carilah rezekinya Allah. Sama saat malam itu juga harus taharok, bergerak kita. Jangan tidur saja. Bergerak, apa bentuknya? Sholat malam, berdoa. Karena di dalam sholat malam dan berdoa itu ada keberkahan. Jadi siang bergerak, malam juga bergerak. Siang bergerak untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Malam bergerak untuk berdoa, meminta kepada Allah. Sholat, menyembah Allah. Malam bergerak di wilayah ibadah. Siang bergerak di wilayah muamalah. Dua aspek yang tidak bisa lepas. Karena hidup ini kita jalani dengan dua waktu, siang dan malam. Siang waktu bergerak untuk mencari nafkah, malam waktu bergerak untuk mencari pertolongannya Allah. Nah, jadi ibadah dan muamalah. Jadi malam itu full kita manfaatkan untuk ibadah. Tentu juga ada kesempatan untuk istirahat. Bekerja saja ada waktu istirahat. Ada istirahat siang. Biasanya antara jam 11:30 sampai 11:30 atau jam 12 sampai jam 1. 1 jam rata-rata kita lihat perkantoran itu istirahat, tulisannya begitu. Tidak melayani, istirahat. Tukang saja bangunan itu juga ada istirahat, sholat, makan siang, kemudian istirahat sejenak. Malam juga ada istirahatnya kita, istirahat dulu. Istirahat. Kemudian kita bergerak lagi, bentuknya adalah beribadah, taharok. Maka dalam beragama Bapak Ibu ada keyakinan, ada aksi. Ada tadi la ilaha illallah, keyakinan diucapkan, tapi ada aksi. Bentuknya apa? Persaksian tauhid, tidak ada kekuatan selain Allah. Yang kedua, penyelamatan lingkungan. Termasuk orang yang ada di sekitar kita selamatkan. Maka orang bekerja itu bagian daripada melaksanakan apa yang sudah diucapkan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bentuknya? Saya bekerja niat untuk menolong orang lain. Sebab kalau saya bekerja, saya dapat penghasilan, saya bisa berbuat untuk orang lain, menolong orang lain. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak punya penghasilan, jangankan menolong orang lain, untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri saja tidak cukup, sehingga saya menyusahkan orang lain. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu juga bermakna hidup kita ini tidak boleh menyusahkan orang lain. Harus meringankan beban orang lain. Kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan menyusahkan orang lain. Kalau tidak bisa memberi orang lain, jangan meminta kepada orang lain. Kalau tidak bisa memuji, jangan mencela, kan begitu. Itu implikasi dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga ada satu teori yang mengatakan dalam beragama ini harus memiliki konsep yang disebut dengan minan naqli ilal ibda. Apa maknanya? Dari teks Al-Quran dan hadis untuk menuju inovasi. Jadi Al-Quran dan hadis itu memerintahkan kita untuk melakukan inovasi-inovasi di wilayah aspek muamalah. Tentu inovasi ini dilakukan dalam rangka menciptakan kemakmuran, kemaslahatan, bukan dalam rangka untuk menciptakan kerusakan. Maka temukan di sini ada satu hadis panjang, haddatsana Hisham bin Ammar, haddatsana Ismail bin Abbas,
an Bakhir bin Sa'id an Khalid bin Ma'dan an al-Maqdam bin Ma'din Yaqrab az-Zubayti an Rasulillah. Qala, Nabi bersabda, maka sabar rajulu kasban atyab min amaliyatihi. Perbuatan, pekerjaan yang mulia, yang paling bagus menurut saya dan menurut Allah adalah orang yang mencari nafkah dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia tidak meminta-minta. Dia bekerja, mengeluarkan keringat, melakukan inovasi, dia mendapatkan rezeki. Itu adalah perbuatan yang paling bagus. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahli wa waladihi wa khatimihi fa huwa shadaqatun. Kemudian dari penghasilan yang dia peroleh diinfakkan kepada orang lain. Diinfakkan kepada orang lain. Entah itu diinfakkan kepada keluarganya sendiri atau orang yang ada di sekitar keluarganya atau orang lain, semuanya akan dihitung sedekah. Semuanya akan dihitung sedekah. Artinya bahwa kita ini hidup dalam beragama ini harus bermanfaat bagi orang lain, bentuknya tadi. Ya. Maka Bapak Ibu, dunia kita ada dua. Satu masjid, dua pasar. Satu masjid, dua pasar. Maka di zaman Rasulullah itu di depan masjid biasanya menjadi pasar. Kalau di Arab itu kita temukan setiap pasar ada masjid. Saya tidak tahu lebih dulu mana, masjid dulu kemudian ada pasar, atau ada pasar kemudian dibangun masjid. Tapi saya lihat masjidnya tua-tua. Maknanya adalah masjid dan pasar ini menyatu. Masjid dan pasar ini menyatu. Pasar tidak bisa lepas dari masjid, tidak boleh. Sebab kalau pasar ini lepas dari masjid, orang mikirnya hanya duniawi, muamalah saja, ibadahnya dilupakan, ukhrawinya dilupakan. Sama kalau dia hanya masjid saja, hidupnya hanya di masjid saja, tidak pernah ke pasar, biasanya kagetan kalau ketemu orang itu, gampang tersinggung. Tapi kalau orang di pasar itu kan kita dengar, yang dibahas itu macam-macam. Dan gojlok-gojlokan antara pedagang satu dengan yang lain itu biasa. Tidak mudah tersinggung. Nah, orang kalau tidak pernah ke pasar Bapak Ibu, itu gampang tersinggung. Hanya di masjid saja, dunianya hanya satu, ukhrawi, melupakan aspek duniawi, mudah tersinggung. Sehingga dalam hadis kita temukan ada seorang perempuan yang ahli berpuasa, ahli ibadah, ahli sholat. Taqumu bil laili. Jadi kalau malam tuh bangun untuk sholat malam. Wa tasumu bin nahari, siang tuh sholat, siang tuh puasa sunat. Tapi kata Rasulullah masuk neraka. Kenapa? Tu'dzi jirona, suka menyakiti tetangganya. Itu tadi kagetan. Mudah kaget, dengar tetangga begini kaget, gini kaget, karena tadi gak tahu sobo pasar, masjid terus. Sementara yang sobo pasar tok gak tahu nama masjid, rusak. Omongannya itu gak karu-karuan. Bahasa orang pasar itu los. Nah, kalau ada orang ahli pasar gak pernah ke masjid, ketemu ahli masjid yang gak pernah ke pasar, waduh, kiamat dunia sudah. Tengkar. Orang yang ahli masjid tidak pernah ke pasar kaget dengan omongan orang pasar. Orang ahli pasar tidak pernah ke masjid, tidak tahu karakternya orang yang biasa ke masjid yang gampang tersinggungan. Al masjid wasuk, ada masjid, ada pasar, ada aspek spiritual, ada aspek ekonomi. Ada aspek spiritual itu bentuknya masjid, ada aspek ekonomi itu bentuknya adalah pasar. Orang kalau hanya ke masjid, tidak pernah ke pasar, tidak pernah mengejar ekonomi, bagaimana dia bisa berzakat? Sementara tadi saat sholat
kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kamu aman, kamu kekurangan ekonomi saya bantu, nggak punya uang tak kasih pinjaman. Nah, itu kalau orang nggak punya duit, nggak pernah ke pasar, nggak bisa dia membantu. Jadi ada dua aspek ibadah muamalah, dua-duanya harus bagus, masjid dan pasar. Nah, jadi harus dua-duanya menjadi penting. Nah, kalau orang biasa ke masjid, kemudian biasa ke pasar, insya Allah dalam berdagang dia tidak akan berbuat curang. Dalam berdagang dia tidak akan mendolimi orang lain. Karena tadi aspek spiritualnya kuat, bagus. Jadi aspek spiritual, aspek ekonomi, masjid dan pasar, duniawi dan juga ukhrawi. Sehingga disebutkan dalam hadis yang menjelaskan tentang dua aspek ini, yaitu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, ayyul islami khairun? Nabi, bagaimanakah menjadi orang Islam yang baik itu? Qala, Nabi mengatakan, tut'imut ta'am. Ada distribusi ekonomi, bentuknya yang paling ringan adalah memberi makan. Memberi makan. Itu kan aspek muamalah. Masih rajin jamaah tapi gak tahu ngasih uang mangan, medit, pelit, itu bukan khairun. Sederhana bentuknya, tapi lo tidak dibiasakan, sulit itu. Tut'imut ta'am, kasih makan. Kenapa? Karena makan itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, kasih orang lain itu kebutuhan pokoknya. Apa? Makan. Tukang saja kalau kita kasih bonus makan siang, kerjanya beda. Nggak usah makan, kue ringan saja kerjanya beda. Apalagi dikasih makan siang, dikasih snack, dikasih kue-kue ringan, kemudian dikasih rokok. Waduh, tambah banter itu kerjanya itu. Orang demo saja kalau dikasih makan tambah semangat itu. Kalau tidak dikasih makan loyo. Tut'imut ta'am. Ngaji saja kalau ada makanannya tuh, wah tambah semangat. Tut'imut ta'am. Aspek sosial diperhatikan oleh Rasulullah. Sederhana tapi maknanya luar biasa. Jadi ibadah ya ibadah, tetapi aspek sosialnya juga harus bagus. Maka teorinya semakin bagus ibadah kita, harus semakin bagus urusan muamalah kita dengan sesama manusia. Jangan sampai ibadahnya bagus tapi aspek muamalahnya kurang bagus. Ada salah satu orang yang ikut ngaji di rumah saya Senin malam itu, dia ini buka usaha, tetapi sama tetangganya ini diriwui, bahasa Surabaya itu, diriwui, diganggu. Jadi tukangnya itu ditekan supaya tidak bekerja sama tetangganya itu, diancam. Jadi kalau ditinggal tukangnya tidak ngapa-ngapain, diem saja. Kalau dia datang ngawasi baru bekerja. Sebab tadi diancam sama tetangganya. Kenapa? Tradisi di kampung itu kalau ada orang dari aspek ekonomi lebih menonjol dari yang lain, itu diserang oleh tetangga kiri kanannya, kanan kirinya tuh. Tidak boleh di situ ada orang yang aspek ekonominya lebih menonjol dari yang lain. Harus sama. Tidak boleh ada yang lebih kaya dari yang lain. Wah, itu repot di situ tuh. Sehingga kalau ada kelihatan kaya sedikit gitu daripada yang lain, wah semacam-macam godaannya, macam-macam. Nah, kita cek, ternyata kita punya gambaran bahwa tempat dia bekerja ini gelap, terus pokoknya tidak cerah sama sekali.
Sehingga orang datang ke situ mau pesan tuh selalu batal. Datang batal tanpa ada alasan yang jelas. Maka kemudian kita datang, kemudian kita bacakan salam di tempat pekerjaannya itu. Assalamualaikum ya ahla hadzal balad. Assalamualaikum wahai penduduk siapapun di negeri ini. Kita bacakannya salam begitu. Kemudian assalamualaikum ya insakum wa ya jinnakum wa ya malaikata hadzal balad. Assalamualaikum wahai makhluk Allah yang jenisnya manusia, jenisnya jin, jenisnya malaikat. Kita bacakan salam. Saya dapat salam ini dulu dari guru saya waktu saya mondok hafal Quran. Pondoknya ini bentuknya pondok salafi, bukan salaf, tapi salafi. Saya kalau doa angkat tangan aja dipukul, bid'ah, tidak boleh. Nah, salafi. Beliau mengajarkan doa itu, baca doa ini. Ternyata setelah kita bacakan doa itu, salam itu tadi jam 9 malam, jam 2 malam itu ada 3 makhluk yang mendatangi rumah saya. 3 makhluk. Loh, kaget saya. Siapa ini? Jam 2 malam ini. Wah, ini makhluk, bukan manusia ini. Tapi datang baru saya begini kabur. Kenapa? Karena memang di depan rumah saya itu juga banyak jin-jin itu. Entah dulu datangnya kapan, siapa yang bawa tidak tahu. Pokoknya setiap malam itu ada duduk-duduk itu. Tampak kalau Bapak Ibu bisa melihat makhluk-makhluk itu. Tampaknya yang datangi saya tadi mungkin sungkan, karena di situ lebih besar mungkin ya, takut, kabur sendiri, kabur. Jadi saya tidak ngapa-ngapain, tidak ngusir, tidak apa, datang lari. Ternyata yang 3 tadi mendatangi saya itu adalah penghuni tempat kerja yang saya bacakan salam tadi itu. Sekarang alhamdulillah apa? Tempat kerjanya tampak cerah, dengan bukti yang pesan sekarang banyak. Bahkan kewalahan. Kemarin sepi order pusing, sekarang banyak yang order juga pusing karena ditarget waktu. Ditolak eman, tidak ditolak kalang kabut, tenaganya kurang. Nah ini berarti tetangga-tetangga yang kurang suka dengan tetangganya sendiri yang memiliki kesuksesan di bidang ekonomi, dia belum khairun. Islamnya tadi belum khairun. Kenapa? Jangankan ngasih orang lain makan, orang lain makan sendiri dengan usahanya sendiri, tampak makanannya enak, dia tidak senang. Dia tidak senang. Sementara ajarannya Nabi tadi tut'imut to'am, menolong orang lain, memberikan peluang kepada orang lain untuk bisa hidup bersama kita. Aspek muamalah yang itu adalah kepanjangan daripada aspek ibadah. Sehingga di sini disebutkan orang muslim itu akhul muslim. Muslim itu saudaranya sesama muslim. La yadlimuhu, tidak boleh mendolimi. Tidak boleh mendolimi. Wa man kana fi hajati akhihi, kata Nabi, kana Allahu fi hajatihi. Jika ada seorang muslim yang memenuhi kebutuhan saudaranya sama muslim, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi panjenengan kalau ingin kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah, penuhi kebutuhan saudara kita yang sesama muslim. Kalau ingin dimudahkan urusan kita oleh Allah, mudahkan urusan saudara kita yang sesama muslim. Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biya kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi keburukan saudaranya, akan ditutupi keburukan kita oleh Allah. Tuh, kita ini menolong sesama muslim itu belum tentu sukses. Wong kita sering manggil tukang servis kendaraan, itu kadang tidak tambah bagus, tambah rusak. Manggil teknisi mobil kita rusak, diutek suwe nih, nggak tambah bagus, tambah rusak. Padahal dia niatnya menolong, dan pasti serius niat menolongnya karena kita bayar.
Itu saja kadang tidak berhasil. Kita panggil tukang benahi rumah, kadang tidak berhasil, malah tambah rusak. Dilacak ini mana yang bocor, dibongkar, tidak ketemu, tidak bisa mengembalikan, rusak, tambah rusak rumah kita. Tapi kalau Allah yang menolong kita, tidak mungkin tambah rusak. Duh, kita nolong orang belum tentu berhasil, belum tentu sukses. Itu ditolong oleh Allah kita ini. Balasannya apa tadi? Ditolong oleh Allah. Kalau Allah yang menolong, aman. Siapa yang menutupi keburukan saudaranya, keburukan kita ditutup oleh Allah. Kalau Allah yang menutup rapat, tidak akan bocor. Sebaliknya, siapa yang membuka aib orang lain akan dibuka aib kita oleh Allah. Kalau Allah yang membuka aib kita, waduh, kalah CCTV, kalah KPK, kalah intelijen. Karena Allah yang membuka. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang yang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dimudahkan urusan kita oleh Allah. Ini aspek muamalah, banyak aspek muamalah itu, tetapi semuanya mengarah pada unsur yang mengandung ibadah. Artinya kita dalam bermuamalah itu ada nilai ibadah, dalam ibadah ada nilai muamalahnya. Sehingga ibadah dan muamalah tidak bisa dipisahkan. Sehingga saya sebutkan tadi, ada pasar, ada masjid, ada masjid, ada pasar. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita ibadahnya bagus, muamalah kita juga harus semakin bagus. Jangan sampai ibadahnya semakin bagus, muamalahnya semakin buruk. Dan ini banyak terjadi. Ibadahnya bagus, tambah hari semakin bagus. Tapi hubungannya dengan sesama muslim semakin buruk. Kenapa? Dia merasa paling bagus dari saudara-saudaranya. Ide-ide, aku iki wis ahli swarga, awakmu iku turu. Gampang tersinggung. Karena dia merasa paling bagus dari yang lainnya. Kalau jamaah paling depan, wes ndak nengok kanan kiri, ndak kenal kanan kiri itu siapa. Pokoknya khusyuk. Itu ndak bagus. Bagus soft di depan, tapi kenali siapa yang ada di kanan kita, siapa yang ada di kiri kita. Maka sholat jamaah yang bagus itu setelah sholat jamaah saling ngobrol, sehingga saling kenal, saling mengetahui masalah yang sedang dihadapi. Gimana kondisinya? Kondisi begini, pengalamannya gimana selama COVID ini? Pandemi PPKM ini, cerita. Oh, saya juga cerita. Terus saling memberi solusi, sharing. Wah, itu jamaah yang bagus. Jadi nggak bagus kalau jamaah depan, selesai jamaah pulang, nggak kenal dengan siapa yang sholat jamaah bersama dia tadi. Bahkan kadang sama imamnya nggak tahu. Sopo sing imamnya, embu, lu ya apa sih? Sembahyang jamaah nggak kenal sampai imamnya. Nah, sampai noyo apa? Yang paling bagus tuh habis jamaah ngobrol sama imamnya, ngobrol begitu. Aspek muamalah. Sehingga di sini disebutkan kalau tidak mampu tut'imut ta'am wa taqra'us salam, mengucapkan salam, say hello tadi, bismillah, assalamualaikum, kenalan, itu sudah khairun. Tidak usah ngasih makan, nggak usah ngasih makan, hanya salam, ngobrol, itu sudah khairun. Maka belum khairun kalau belum begitu. Maka tadi harus dua dunia ini kita geluti, masjid dan pasar. Karena di pasar itu kita bisa ketemu dengan siapapun dan ngobrolnya apapun. Maka di sini saya sebutkan orang pelit itu belum mengucapkan la ilaha illallah karena Tuhannya adalah uang. Sehingga nasib orang pelit itu menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Dia hidup di dunia seperti orang miskin.
hidup di dunia seperti orang miskin. Orang miskin itu tidak bisa membantu ekonomi orang lain. Orang pelit itu berarti dia tidak bisa membantu ekonomi orang lain. Berarti dia sama dengan orang miskin di dunia. Di akhirat dia dihisab seperti orang kaya. Di dunia dia hidup seperti orang miskin, dia akhirat dia dihisab seperti orang kaya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa ibadah kita sudah bagus, hubungan kita dengan Allah sudah bagus, harus disempurnakan dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Yang paling ringan tapi utama adalah tut'imut ta'am. Di atasnya ngasih pinjaman uang. Di atasnya lagi ngasih uang tanpa pinjaman. Di bawah tut'imut ta'am tadi taqra'us salam, mengucapkan salam, ngobrol, pokoknya ramah, akrab. Itu menyenangkan. Itu harus disempurnakan dengan cara begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum kita serahkan kepada Ustadz Imron, kita berdoa bersama-sama dan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal Allah bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi dzurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sahhil umurana wa hassil maqasidana fa innahu la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.